Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Raya dengan NIM 1W12123. Pada video kali ini saya akan menunjukkan mengenai Django ya. Django ini kayak framework pada Python. Di sini saya akan menunjukkan materi pada hari Jumat kemarin yaitu Django Delete Data. Sebelumnya itu kita masuk ke folder yang kita buat. Di sini saya taruh di C. Kemudian ini latihan PBO, ini folder yang saya kemarin buat. Berarti kita sekarang masuk ke CMD, Windows R, CMD. Nah, kita masuk ke folder yang kita telah buat, c kemudian cd. Nah, folder yang saya buat kan di C. Nah, kita berarti C latihan PBO, berarti kita setelah mengetikkan C ini, kita langsung masuk ke latihan PBO ini. Nah, karena di CMD-nya sudah ke C ini, berarti kita tinggal masukkan nama folder yang kita telah buat, yaitu latihan BO. Oke, kalau sudah ini kita environment-kan dulu, virtual environment-kannya dulu, dengan cara nih, ketik my world, nah scripts, activate.bat. Nah, berarti dalam folder latihan PBO ini kita akan menuju ke folder my world, kemudian ada folder scripts dan juga ada file namanya activate.bat. Berarti kita akan open ini activate.bat. Kita bisa lihat di folder ini. My world, scripts dan activate.bat. Oke, kalau sudah seperti ini kita enter. Nah, kalau sudah masuk dan muncul kata my world sebelum kata C latihan PBO ini berarti sudah masuk ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa apa? Melihat dulu. Kita lihat dulu data yang telah kita insert kemarin. Karena mungkin sekarang saya akan mulai dari data, mungkin kita bisa lihat dulu data yang telah kita insertkan kemarin. Nah, kita bisa ketik di sini py. Oh, sebelumnya kita masuk dulu ke folder My Tennis Club karena di sanalah tempat kita membuat codingan kemarin. Berarti kita ketik sini cd. Nah, kita lihat dulu deh di mana folder My Tennis Club itu. Itu jadi My World, kemudian My Tennis.club. Berarti kita di sini ketik cd My World slash My Tennis Club. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengetik ini py.manage dan py.manage dan py.cell. py.cell, oke. Oh ya, jangan pakai titik, maaf. py.manage.py.cell. Nah, kalau sudah masuk interaktif console seperti ini, sekarang kita bisa melihat datanya dulu. Sebelumnya kita akan import dengan mengetik ini from members model import member ya. From members, bisa lihat, saya klikkan dulu. From members models import member, ini untuk mengimport member ya. Nah, kita bisa melihat data apa yang kita telah inputkan kemarin dengan ketik member objects bagiannya. Nah, objects.al menampilkan semua data berarti. Itu valuesnya. Nah, mohon maaf ada sedikit kesalahan ini. Berobjek al ya, kemudian values. Nah, kemarin itu kita sudah mengumpulkan 4 data. Ada Irhan, ada Jabir, ada Iqbal, dan Afdal. Nah, mungkin di sini saya tidak akan membahas lagi mengenai insert dan update data. Saya langsung saja ke delete data. Nah, untuk mendelete record dalam tabel, kita bisa
mengambil dulu pada indeks keberapa yang kita akan hapus. Misalnya kita taruh saja ini, Iqbal kita akan hapus, berarti ada di indeks kedua. Ini kan indeks 0, ini indeks 1, dan ini indeks 2. Iqbal kita akan hapus misalnya. Kita bisa ketikkan lagi nih, from members dot models import member. Nah, kita akan menaruh X ini, karena akan buat X menaruh atau gimana? Semua data yang ada pada indeks kedua ini, Iqbal ini, akan ditaruh ke dalam X. Members, berarti kita members objects titik al. Nah, di sini di kurung siku ini kita bisa menghapus, kita bisa memasukkan indeks mana yang kita akan hapus. Kan kita akan menghapus Iqbal, berarti ada di indeks kedua. Oke. Nah, ini hati-hati nih, ada S sama tidak pakai S. Oke. Step first name. Nah, ini kalau error begini kita harus perhatikan. Nah, ini salahnya saya nih, saya belum mengimpor ini from members. Pelan-pelan. Oke. Member. Nah, kita x dot first name. Nah, kita akan lihat dulu apakah first name ini adalah Iqbal. Nah, kita enter. Nah, betul ya, first name itu Iqbal. Nah, terus di sini kita tulis nih x delete, berarti ya untuk menghapus Iqbal ini. Nah, hasilnya begini, members satu, berarti ada satu data yang akan terhapus di model member ini. Oke, kita lihat lagi datanya, apakah sudah berhasil terhapus. Dan ketik ini member.objects.al.values. Nah, di sini sudah tidak ada Iqbal, ID-nya 3 tadi ini. Nah, sekarang hanya ada 3 data, ID 1 Irhan, ID 2 itu Jabir, dan ID 3-nya itu Iqbal tadi sudah terhapus. Sekarang hanya ada ID 4, yaitu Afdal. Oke, itu untuk Django hapus data. Oke, pada selanjutnya ini kita akan membahas Django update model. Nah, jadi Django update model ini, misalnya ini kita untuk menambahkan bidang di sini kayak menurut saya itu kolom ya, ke tabel yang kita udah buat di model.v file, dan kita akan menambahkan font dan join date. Nah, berarti kita buka text editor kita, kemudian model.v ini. Nah, di bawahnya last name ini kita tulis font. Kita akan tambahkan kolom font berarti. Nah, kemudian models. Nah, tipe datanya apa? Yaitu integer field. Nah, kalau di MySQL itu mungkin integer ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat yang baru yaitu date unit date namanya. Berarti unit dot underscore date sama dengan model tipe datanya itu adalah date field karena tanggal ya. Nah, berarti ini sudah ada dua tambahan kolom yaitu font dan join date. Berarti di dalam kelas member ini ada 4, di database kita ada empat kolom, first name, last name, join font, dan juga join date. Nah, setelah seperti ini kita harus migrasi lagi. Nah, kita ke ini, mungkin kita exit dulu ininya. Nah, kalau sudah exit seperti ini, kita bisa ketikkan ini nih, pmanage dot make migrations members. Nah, sama seperti tampilannya.
Nah, kalau seperti ini kita bisa ini diarahkan untuk memilih opsi 2. Berarti ini ukurannya itu tidak ada. Berarti kita harus nih, ini is impossible to add non label. Berarti tidak ada ukurannya. Default join that to member without specifying a default. Nah, berarti kita pilih 2 saja. Nah, kalau sudah pilih 2, kita akan mengubah di sininya, kita isi ukurannya. Dan di sini diarahkan nullnya itu true. True. Nah, ini yang di bawah juga true berarti true. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa migrasi sekali lagi. Nah, maka sudah ada ini add field join date to member dan menambahkan kolom font to member. Nah, kita lakukan migrasi, kita ketik py manage dot py migrate. Nih, enter. Nah, maka tampilannya akan sama ini. Apply all migration dan applying members join date member font. Oke. Nah, mungkin karena beberapa ada tambahan kolom tadi, kita akan menginsert lagi. Insert data yang baru ya. Nah, berarti kita bisa ketik ini. py-manage.py-cell. Kalau untuk interactive console, py-manage.py-cell. Nah, akan masuk ke interactive console. Kita di sini kita inputkan. Kita atas-atas saja. Nah, ini from members model import member. Nah, dalam variable x ini kita akan menambahkan data. Oke, misalnya ini di index 0. Exponnya exponnya itu misalnya 0811 121 1211 1234 misalnya seperti itu ya. Nah, aduh, maaf. Oh ya, karena integer ini tidak bisa membaca 0 di yang pertama, ya berarti jangan kita pakai 0. Kita ulang lagi. 62 ya, kode Indonesia ya. Ini X unit date-nya, unit date-nya, misalnya sekarang tanggal berapa? 30 ya. Nah, kalau untuk formatnya penulisannya itu harus di tahun dulu, setelah tahun strip bulan, sekarang bulan 10. Nah, ini kemudian tanggalnya 30 berarti. Nah, kalau udah seperti ini, save ya. Save. Enter. Nah, kita menampilkan datanya nih. Semua datanya, datanya. Kita atas-atas. Nah, kita enter. Nah, di ID 1 kan indeks ke 0, berarti di ID-nya 1 ini kita tambahkan nomor HP dan join date-nya. Cocok ya, 0811 begitu. Kemudian date time-nya itu 2023, bulan 10, tanggal 30. Nah, kemudian ID 2 atau data ke 1, indeks 1 itu non dan dua-duanya ya non. Kemudian di ID 4 juga non. Karena kenapa? Karena kita belum tambahkan datanya. Untuk tambahkan datanya, kita samakan saja seperti di atas ini. Nah, kita import dulu. Nah, kita tinggal ubah. Kita tinggal ubah ininya. Misalnya kita mau ubah indeks 1. Indeks 1 ya.
1. Oke. Ini fontnya ini kita ubah lagi ininya, angka akhirnya 233. Nah, kemudian date samakan saja join date-nya. Kita save juga, jangan lupa. Save. Nah, kita lihat. Nah, kan kita tambahkan di ID 1, berarti di Jabir ya. Maksudnya di indeks 1 berarti ID 2 itu Jabir. Nah, kita tambahkan fontnya itu 0811 dan join date-nya ini sama ya. Dan yang di atas. Oke, itu untuk Django update model.